bersama berperan besar memajukan pendidikan Indonesia yang lebih baik dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program Guru Penggerak. Guru Penggerak, Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Listian Utama, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Filosofi Pratap Triloka, khususnya Ingar Sosung Tulodo, memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa sebagai seorang guru harus memberikan tauladan atau contoh praktik baik kepada murid. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka, ing madyo mangun karso, dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tuturi Handayani. Selanjutnya, dalam pengambilan suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Nilai-nilai bagaikan gunung es yang hanya terlihat kecil di permukaan air, tetapi merupakan bagian yang besar di dalam bawah sadar kita. Maka penting untuk memupuk nilai-nilai positif dalam diri kita yang nantinya akan menjiwai setiap keputusan yang kita ambil. Salah satu contoh dalam menyelesaikan masalah sebagai pemimpin pembelajaran yaitu melalui proses coaching. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali potensi siswa maupun rekan guru. Dengan langkah coaching Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang akan kita ambil. Pada saat pengambilan keputusan dilakukan, seorang guru perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional seorang guru maupun murid, agar proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Ketika seorang guru telah menguasai pengetahuan dan keterampilan serta sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, maka di saat putusan diambil, tujuan yang diharapkan adalah tujuan positif. Putusan yang diambil juga bertanggung jawab. Kesadaran akan aspek sosial emosional di saat pengambilan keputusan juga dapat menekan perilaku seorang pendidik, terutama saat dihadapkan permasalahan yang mengandung dilema etika. Di saat guru dihadapkan pada kasus tertentu yang menuntutnya untuk memberi keputusan, mekanisme otak akan mengarahkan diri untuk berhenti, kemudian menarik napas panjang hingga memberikan waktu untuk memahami dengan baik kasus yang dihadapinya. Guru juga akan memecahkan atau mencari tahu apa yang dirasakan murid dan mau mendengarkan dengan penuh perhatian. Respon guru yang berkesadaran penuh inilah yang akan mempengaruhi putusan yang diambil. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, diperlukan kesadaran diri atau self-awareness dengan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. Kita dapat menggunakan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk bujukan moral yang berarti benar versus salah
ataukah dilema etika yang merupakan permasalahan benar versus benar. Apabila permasalahan yang diambil adalah rujukan moral, maka dengan tegas sebagai seorang guru, kita harus kembali ke nilai-nilai kebenaran. Kemudian, pengambilan keputusan yang tepat tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kondisi tersebut adalah kondisi yang kita inginkan, maka untuk melakukan perubahan diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Dalam hal ini kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagja untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam kasus dilema etika, pada dasarnya apapun keputusan yang kita ambil dapat dibenarkan secara moral. Akan tetapi perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Kita harus berpikir hasil akhir dari keputusan yang kita ambil sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil atau berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Serta kita harus menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Merdeka belajar merupakan tujuan akhir dari pembelajaran yang kita lakukan. Merdeka belajar berarti siswa bebas untuk mencapai kodrat alamnya atau mengembangkan potensinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Siswa yang dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi yang dia miliki, maka keputusan yang kita ambil tidak boleh merampas kebahagiaan siswa dan juga merampas potensi yang dimiliki siswa. Guru adalah pemimpin pembelajaran, sebagai pamong yang diibaratkan seorang petani yang menyemai benih. Benih tersebut dapat tumbuh subur apabila dirawat dan dijaga dengan baik. Demikian juga dengan murid. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid sebagaimana petani yang menyemai benih untuk mendapatkan hasil yang baik, sehingga setiap keputusan yang guru ambil akan berpengaruh pada masa depan murid. Nah, berdasarkan paparan materi yang sudah saya sampaikan tadi, kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran pada modul ini jika dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya adalah 1. Pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan pemimpin pembelajaran. 2. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur Bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. 3. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. 4. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Nah, demikian tadi koneksi antar materi mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un.